Guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita berjumpa lagi pada hari ini. Video saya pagi ini oleh karena kita tidak dapat buat konten memancing, jadi kita cerita sedikit pasal kelapa sawit. Oke, apa yang perlu ada di kelapa sawit ini, dan saya akan menyentuh satu jenis tanaman yang biasa kita tanam di ladang kelapa sawit. Ini untuk kebaikan untuk kelapa sawit, kebun kelapa sawit, dan juga untuk beberapa faedah yang kita dapat. Oke, teruskan. Oke, baiklah. Oke, hari ini saya ingin bercerita tentang sejenis tanaman yang ini. Oke, kita panggil pokok kacangan ataupun lebih dikenali sebagai makuna. Jadi antara satu tanaman yang penting ada di ladang ialah makuna. Oke, makuna ini satu sebab kenapa kita menanam ini. Kita memanggil dia ini sebagai cover crop, oke, ataupun tanaman menjalar yang penutup bumi, oke. Dan tujuan kita untuk menanam makuna ini, pertama sekali kita mengekalkan kelembapan permukaan tanah di bawah tumbuhan makuna ini. Jadi kita punya tanah akan sentiasa lembab walaupun dalam keadaan kemarau. Itu salah satu. Oke, yang kedua, makuna ini juga salah satu agen mengawal pertumbuhan rumput, rumpai, kayu-kayan, pisang. Jadi di sini dalam hal ini kita sudah menjimatkan labor cost pertama, labor cost gaji pekerja. Yang mana gaji pekerja itu kita sentuh ini kalau sekiranya kita tidak menanam makuna ini, sudah tentu tumbuhan rumpai dia akan tumbuh di kawasan ini, dan kita akan perlu arrange pekerja untuk pembersihan, slashing ataupun spray. Jadi untuk tanaman makuna yang ada di ladang begini, kita cuma perlu merawat di sekitar pokok. Oke, macam ini. Seperti ini. Oke, seperti ini. Bila makuna tumbuh menjalar, oke, seperti ini, kita akan singkirkan dia lah. Kita akan singkirkan. Oke. Jadi keadaan di sekitar pokok ini kita boleh buat operation. Oke, tabur baja senang, tiada persaingan nutrisi. Oke, kedua, orang harvester, penombak ini senang ambil buah. Oke, ketiga, DJ senang dipungut. Oke, yang ketiga, faedah yang ketiga, oke, akar makuna ini dia ada satu nodul. Oke, tumbuh di akar. Dia bentuk bulat. Jadi nodul itu sebenarnya membekalkan oksigen, nitrogen di dalam tanah. So pH tanah akan sentiasa terjaga. Oke. Kelembapan dia punya kekemburan tanah akan sentiasa terawat. Oke, kita perbandingkan yang ada makuna. Kita nampak cantik saja, tiada rumput yang tumbuh. Dan apabila makuna kurang, ini akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Jadi kita perlu spray menggunakan racun, cost racun tinggi. So kita boleh nilai sendiri
sebab apa kita tanam makuna, sebab apa kita jaga ini makuna. Oke. Dan kelebihan-kelebihan yang ada di sini apabila ada makuna kita sudah dapat menilai dia. Nah, inilah salah satu sebab kenapa kita perlu tanam makuna. Oke. Ini pertumbuhan rumpai yang tidak terkawal. So bila ada makuna, dia akan melilit tumbuhan-tumbuhan yang coba naik, dia akan bawa turun. Dia akan menguasai kawasan-kawasan yang dia ada, dan rumpai-rumpai yang di sana dia akan hapuskan sendiri dengan cara melilit. Oke. So itu saja untuk hari ini. Kita perkenalkan tanaman makuna di ladang kelapa sawit. Oke. Sebenarnya bukan kelapa sawit ya, tanaman getah pun dia sesuai ya. Jadi terima kasih karena sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share kalau boleh, and subscribe. Terbaik.